Oke. Nah, kalimat bismillah ini sebenarnya menggambarkan 3 hal utama yang tidak boleh lepas dari pikiran dan hati kita. Pertama, mengingatkan kita dari mana kita berasal. Kemudian mengingatkan kita di mana kita saat ini hidup. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kita kemana kita akan berakhir. Maka kalimat yang pertama, bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan setiap saat mau mulai aktivitas menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifat rahmat Allah atau rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia. Maka seluruh manusia hari ini dapat rahmat Allah, mau kafir ataupun mau muslim. Adapun Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Tetapi diberikan hanya kepada hamba pilihannya. Ya, kalau Rahman itu diberikan kepada semua makhluknya yang taat dan yang bermaksiat. Kalau Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah kepada hamba pilihannya. Tidak semua orang yang diberikan rahmat ini. Maka seakan-akan kita di dunia ini bertugas mengingat siapa dari kita, dari mana kita berasal, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita saat sekarang, yang kedua yaitu kehidupan dunia. Nah, bagi kita yang hari ini ibadah, sholat, jujur dalam menjalani kehidupan, berarti kita mendapatkan rahim sekaligus rahmat Allah, rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Ar-Rahim adalah kehidupan akhirat kita, yaitu hanya hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahimnya, yaitu orang hamba mukmin yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hari ini kita di dunia, berada di dunia dengan berbagai aktivitasnya. Maka tugas utama kita di dunia ini yang paling penting bagi kita adalah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala jenis beban yang Allah berikan kepada kita. Ada kita sebagai manusia, sebagai orang gitu ya, bekerja dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang paling penting adalah ada beban tambahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu beban sebagai kepala keluarga. Apa beban sebagai kepala keluarga yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu mendidik keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mendidik anak-anak istri kita. Karenanya fokus utama, pikiran orang yang fokus itu biasanya kemana saja pikirannya, kemana saja orangnya berada, pikirannya selalu kepada sesuatu yang difokuskan. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Ibrahim, orang kalau sudah diamanahkan menjadi seorang ayah, fokus utamanya itu anak. Fokus utamanya itu keturunan. Sama dengan juga begitu seorang ibu ketika dia sudah menjadi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak, fokus utamanya itu juga anak. Misalnya kisah Nabi Ibrahim mungkin pernah saya sampaikan, mengingatkan kembali agar kita, karena temanya tema parenting yang diamanahkan ke saya, parenting dalam Al-Quran. Maka yang pertama adalah fokus utama seorang ayah yang digambarkan Nabi Ibrahim adalah ketika beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan dari keturunanku. Saking fokusnya Nabi Ibrahim, istrinya nggak disebut, Pak. Yang disebut adalah keturunan, yaitu anaknya Nabi Ismail. Padahal yang ditempatkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Demikian juga Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Siti Hajar itu fokus utamanya sudah luar biasa, all out bagaimana membesarkan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga beliau lari antara Safa dan Marwah demi seorang anak yang bernama Ismail. Maka seharusnya kita juga begitu. Kita bekerja di kantor biasa di sini,
Jangan sampai kehilangan fokus kita untuk anak-anak kita di rumah. Karena kita fokus kepada anak-anak kita, maka kita nelponin ibunya anak-anak. Kita mengawal kualitas ibunya anak-anak. Nah, ini yang paling penting kita. Kenapa kita fokus? Nah, saya akan bacakan alasan kenapa kita harus fokus kepada anak-anak kita dalam mendidik anak kita. Li'annaha sababun fi dukhulil jannah. Karena anak kita itu menjadi sebab yang bisa memberikan syafaat juga untuk masuk surga. Sampean enggak? Misalnya jenengan kan habis salat selalu berdoa ya. Rabbana atina Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau kalau pakai pribadi gitu ya. Ampuni saya dan kedua orang tua saya. Rabbighfirli wa liwalidayya, dan kedua orang tua saya. Warhamhuma, rahmati mereka berdua. Ternyata rahmat Allah yang kita minta doa untuk kedua orang tua kita ada hubungannya dengan peran orang tua saat membesarkan kita. Di situ ada hubungannya. Apa kalimatnya? Warhamhuma, ya Allah rahmati mereka berdua kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah mendidik, telah berperan mendidik kami dengan waktu masih kecil. Jadi kalau orang tuanya waktu sudah selama ini abai terhadap anak-anak, saya nggak bisa jadi doa ini nggak bekerja gitu. Bisa jadi doa ini nggak bekerja. Walaupun kita, apa sebabnya? Karena tidak ada peran Rabbayani shaghira, tidak ada peran di waktu pertumbuhan kita. Bisa jadi, Allahu a'lam. Ya, karena di kalimat ini kama Rabbayani, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Maka kita ini mestinya ketika kita mau masuk surga, kan ada 3, ini yang sering ya. Kalau sampean bukan orang kaya yang dermawan, berarti nggak punya andalan amal. Iya. Pilihan andalan amal itu kan 3. Andalan amal nanti di hadapan Allah. 1, mengandalkan sedekah yang kita bagikan. Masalahnya sedekahnya sedikit karena sampean bukan orang kaya yang banyak. Sehingga sedekahun jariyah, sedekah jariyah sehingga manfaatnya sedekah jariyah ya dimiliki oleh orang kaya yang paling besar. Sebagaimana yang kedua, kalau bukan orang kaya dermawan, harus menjadi alim ulama yang ilmunya dahsyat gitu ya. Seperti para imam gitu ya. Tapi kan kita bukan orang ilmu agamanya tidak seluas mereka. Berarti bukan di situ andalannya, bahwa kita nanti ada dapat sebagian iya, tapi kan tidak mungkin menyamai Imam Syafi'i dari sisi manfaat ilmunya gitu ya. Maka pilihan satu-satunya adalah apa yang Allah berikan kepada kita semua yang sama-sama punya. Apa yang Allah berikan kepada kita? Waladun solehun, yaitu anak-anak yang soleh. Andalan kita, harapan kita itu Pak, sudah satu-satunya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab anak ini Allah memberikan keberkahan dan syafaat nanti kita di akhirat. Tapi tidak sekedar anak ya, makanya penting, banyak anak itu penting Pak. Tapi bukan sekedar anak yang soleh. Kata kuncinya anak yang soleh gitu loh. Nah, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya dalam proses mendidik anak itu tidak mudah Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan berbagai karakter anak kita. Ada yang stres gitu ya. Salah satu ujiannya sekarang ini yang betul-betul menguji adalah salah satu kasus kemarin di Mojokerto. Ada seorang ayah terpaksa mencuri agar anaknya bisa membayar SPP. Ya. Lalu dia menulis kepada yang uangnya dicuri itu, meninggalkan secari kertas. Mohon maaf, uang Anda kami ambil.
untuk menyelamatkan anak saya kuliah membayar tunggakan SPP. Insya Allah 2 pekan lagi setelah gajian saya kembalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita dalam proses mendidik anak ini, Pak. Maka di sini disebut li'annaha ibadatun 'azimatun. Anak itu adalah bentuk ibadah yang sangat besar. Apa bentuk ibadahnya? Innama amwalukum wa auladukum, kata Allah. Sesungguhnya amwal, harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnah, menjadi batu ujian bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Tetapi walaupun anak kita dalam tanda kutip menjadi ujian, susah diatur, susah diarahkan, selama kita betul-betul fokus ya. Fokus artinya memberikan perhatian lebih kepada anak kita. Wa annallaha, sesungguhnya di sisi Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, ada pahala yang sangat besar. Jadi sampean semakin dibantah oleh anak sampean, Pak, pahalanya makin besar. Makin tantangannya makin besar. Ya. Maka kemarin ada seorang ibu nanya gitu, Ustaz, kalau kami rasanya nggak mampu mendidik anak kami, Ustaz. Akhirnya saya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang itu sudah benar. Kita memang tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita. Ya, sampean bisa mampu apa, Pak? Skala sekarang. Ya, mau ngawasi anak supaya tidak tidak pergaulan bebas. Bisa diawasi 24 jam. Gak bisa, Pak. Kalau dulu bisa, Pak, waktu masih zaman jadul jenengan. Kalau kita dulu waktu masih kecil, misalnya punya anak perempuan, terus tiba-tiba ada anak laki-laki di depan rumah. Ya, bisa diusir kan anak laki-laki. Tapi kalau sekarang, apakah kita tahu bahwa anak kita tidak apa-apa gitu? Gak ada yang tahu. Karena sekarang sudah ada di HP tantangannya. Tapi sebenarnya bukan HP-nya, Pak, masalahnya. Masalah setiap zaman itu tantangannya semuanya ada tantangannya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau dulu di zaman kita, anak kita misalnya di zaman waktu kecil, banyak orang tua mengeluhkan ya. Kenapa? Anaknya sering bermain dengan tetangga, gitu ya. Ngeluh nanti akhirnya pertumbuhannya rusak. Sekarang ngeluhnya bukan bermain dengan tetangga, Pak. Keluhnya apa? Ngumpet di dalam kamar, nggak keluar. Bener nggak? Tantangannya adalah ngumpet di dalam kamar, tidak keluar, main HP. Loh, lebih berat mana? Bukan masalah beratnya. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang lebih ya terhadap anak-anak kita, baik perhatian di dalam doanya, baik perhatian di dalam mendidiknya, itu yang diminta. Maka sebenarnya tantangan itu bukan berat tidak ada berat enggaknya. Setiap orang bisa menghadapi sesuai dengan fokus utamanya. Maka di sini disebut li'annaha ibadatun 'azimah. Karena itu adalah ibadah yang sangat besar. Maka kita nggak perlu ngeluh gitu. Misalnya anak kita begini, anak kita begini, ya sudah. Kalau anaknya nggak bisa diatur, yang suruh diatur adalah orang tuanya. Yang disuruh ngatur adalah orang tuanya. Oke. Yang berikutnya alasannya, kenapa kita harus serius mendidik anak kita? Li'annal ummat tahtaju ila syababiha. Karena umat ini butuh kepada generasinya. Sampean misalnya hari ini banyak yang nggak tahan untuk berkomentar kan gitu ya di medsos dan lain sebagainya. Nggak tahan karena kondisi carut marutnya negeri kita, korupsi di mana-mana, ya, anggaran besar tiba-tiba ternyata dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, selama kita masih serius mendidik anak-anak kita, maka negeri kita insya Allah aman-aman saja. Saya yakin negeri kita aman saja. Aman itu maksudnya gimana? Karena orang-orang yang sudah kayak saya, Pak, kayak jenengan semua, itu nggak akan bertahan lama di dunia ini. Iya kan? Paling 15 tahun lagi. Iya. Setelah 15, baik itu yang jadi koruptor, ya,
atau yang baik kan sama-sama akan selesai. Digantikan oleh generasi yang baru. Nah, tugas kita mendidik anak itu adalah menyiapkan generasi yang baru. Ya, untuk melanjutkan estafet dakwah kita. Karenanya penting bagaimana apa yang harus dididikkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah sering saya ini kan sumber masalah anak-anak kita nakal cuma satu. Sumber masalah apa Pak kira-kira Pak? Anaknya nggak sholat. Sumber utamanya satu, anaknya nggak sholat. Ataupun kalau sholat, sholatnya tidak serius, gitu ya. Coba misalnya anak-anak yang tawuran, gitu loh, kemana-mana, itu pasti masalahnya di sholat. Coba misalnya kita, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud mengatakan yang di LP itu orangnya nggak sholat, enggak. Coba lihat rata-rata, coba lihat sholatnya gimana. Karena tingkat kesolehan seseorang yang pertama diukur oleh sholatnya, Pak. Kalau sholatnya baik, jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sudah sholatnya baik, itu seluruh keburukan dari dirinya sudah nyingkir dengan sendirinya. Karena itu, makanya tugas utama yang pertama yang harus dijaga dari anak-anak kita, dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu adalah sholat. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ibrahim, ya, beliau mengisahkan Nabi Ibrahim. Yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim pertama itu Rabbij'alni muqimas shalah. Ya, ya Allah, jadikan aku penegak sholat. Baru setelah itu wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku. Berarti kalau kita menginginkan anak-anak kita tegak sholatnya, yang harus tegak siapa dulu Pak? Kita sebagai ayah ibu. Kemarin itu ada orang mau mantu, terus bingung menilai calonnya, terus minta calonnya datang ke saya, Pak. Saya bilang, ya nggak apa-apa Pak, monggo. Yang saya pertama tanya itu sholat. Mas, sampean sholat 5 waktu rutin nggak? Alhamdulillah rutin, Ustaz. Di mana sholatnya? Kalau di kantor, di masjid kantor. Kalau di rumah, di masjid rumah. 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Iya, alhamdulillah, Ustaz. Sejak kapan sampean sholat di masjid rutin? Sejak saya masih kuliah. Wes, ini ukuran baik yang pertama dan paling pondasi. Apa sebabnya? Karena kata Nabi, idza ra'aitumur rajula, kalau kau melihat seseorang ya'tadul masjidah, terbiasa datang ke masjid. Alhamdulillah kita di sini, Pak. Fashhidu lahu bil iman, saksikan orang itu pasti orang beriman. Kalau orangnya banyak maksiatnya, Pak, itu malas datang ke masjid, Pak. Koruptor misalnya, itu hanya pengin aja, tahu bahasa lainnya, Pak, ya. Hanya pengin tampilan saja gitu, pas lagi pengin dilihat, sholat aja. Aslinya malas ke sholat. Nggak akan mungkin. Betah sholat 5 waktu jadi koruptor itu nggak akan mungkin, Pak. Karena itu bertentangan gitu loh. Karenanya yang paling pertama harus dijaga dari anak kita itu sholat. Terutama sejak umur 7 tahun. Itu luar biasa sholatnya. Ya. Saya kadang-kadang anak saya itu masih kelas 1 SD. Ya kadang-kadang bangunnya terlambat. Tapi tetap saya suruh sholat. Ya, bangun jam berapapun. Kamu tadi belum sholat subuh. Apa sebabnya? Dia belum waktu wajib sholat. Tetapi orang tua wajib mengingatkan, menjaga sholat. Itu yang pertama. Maka yang harus kita latih adalah itu. Kalau kita mengacu ke Al-Quran, karakter yang harus dibentuk dari anak kita itu yang salah satu karakter, ada 3 nanti, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama itu adalah halim. Halim itu adalah sikap seorang anak yang punya daya tahan yang kuat terhadap beban yang sangat berat. Itu halim. Jadi apa istilahnya kalau dalam bahasa sekarang, Pak? Dalam bahasa ini ada ngomong bahasa Inggrisnya resilient gitu ya. Orang yang tangguh menghadapi tantangan yang sangat berat. Itu halim. Orang yang halim itu
diberi tugas yang sangat berat, diberi musibah yang sangat berat, diberi ancaman yang sangat berat, dia itu tenang. Tenang, itu karakter yang ditanamkan sejak dia masih kecil sampai usia remaja. Nah, orang tua yang dalam tanda kutip, mohon maaf nih, sampai usia 50 masih gampang tersinggungan, gampang emosional, itu halimnya gak selesai. Ya. Misalnya Allah berfirman ketika beliau menggambarkan Nabi Ismail, "Fabasyarnahu bi'ulamin halim." Kami beri kabar gembira dengan anak remaja yang halim. Kenapa saya sebut anak remaja, Pak? Karena dalam bahasa Arab, ghulam itu usianya ada dua pendapat, sejak balik sampai usia 18-an tahun. Berarti usia apa itu? Usia remaja. Atau sejak lahir sampai usia sekitar 18-an tahun. Itu halim. Nah, lalu digambarkan di dalam Al-Quran, halim itu contohnya itu terjadi pada Nabi Ismail alaihis salam. Apa bentuk halimnya Nabi Ismail? Apa beban yang sangat besar, yang berat, yang dihadapi oleh Nabi Ismail dengan tenang? Apa Pak kira-kira Pak? Yang menyebabkan Nabi Ismail dapat gelar halim. Dapat gelar orang yang lembut menghadapi beban yang sangat berat. Apa beban tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ismail? Apa yang sampean ingat? Gini, kalau sampean pingin tahu. Ada koruptor dibawa ke pengadilan, lalu dihukum seumur hidup. Itu berat nggak? Berat, sangat berat. Lalu koruptornya tenang, tersenyum karena dia sudah bertobat kepada Allah, misalnya begitu ya. Lalu dia terima ikhlas, misalnya gitu. Nah, itu sudah mulai masuk kepada level halim. Umpamanya begini Pak, bukan seumur hidup, tetapi dihukum mati. Lalu dia takutnya luar biasa. Sehingga sampean misalnya melihat ada video di negara mana dihukum mati, ditembak, itu dibawa ke lapangan tembak itu kakinya nggak bisa melangkah. Apa saking beratnya beban psikologis yang dia tanggung, kematian. Nah, Nabi Ismail alaihissalam diberikan kabar kematian. Lalu jawabannya apa? Jawabannya menunjukkan seorang anak remaja yang luar biasa tenangnya. Nah, sekarang kalau sampean mengacu kepada pandangan orang-orang barat terkait dengan anak remaja, kayak apa? Oh, anak remaja itu biasa. Memang kalau tawuran, ya memang begitu anak remaja. Kan gitu ya? Anak remaja itu pergaulan bebas, ya memang begitu anak remaja. Di negara kami begitu, gitu loh. Memang fase anak remaja itu memang pergaulan bebas, kata orang barat. Fase anak remaja ya memang meletup-letup emosinya, kata orang. Ya, kenapa mereka berkesimpulan dari situ? Karena mereka mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi pada dunia anak remaja saat itu. Mereka tidak punya contoh contoh fakta di mana ada anak remaja yang tidak seperti itu. Mereka nggak punya. Sehingga mereka ketika membuat sebuah teori, membuat sebuah kesimpulannya adalah anak remaja itu ya memang ya melawan orang tua, ya. Fasenya melawan orang tua, fasenya fasenya senang sama lawan jenis dan berpergaulan bebas. Fasenya adalah apa lagi? Ya suka egonya tinggi sehingga disinggung sedikit tawuran. Itu kan begitu Pak kesimpulannya. Dia nggak punya bayangan anak remaja seperti Ismail, nggak punya. Bayangan anak remaja seperti Nabi Yusuf muda itu nggak punya Pak. Gitu ya. Dan Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, anak remaja itu kalau dibentuk, ya, anak kita kalau dibentuk, inilah contohnya. Berarti apa? Gimana caranya supaya terbentuk seperti ini?
Karena karakter kesolehan itu tidak bisa cukup diajarkan, diceramahkan, maka karakter itu dicontohkan. Maka Nabi Ibrahim juga diberikan sifat oleh Allah yang sifatnya tidak jauh-jauh dari sifatnya Nabi Ismail. Apa sifat Nabi Ibrahim? Awwahun halim. Nabi Ibrahim itu sifatnya sangat-sangat dekat dengan Allah, sangat-sangat dekat berdoa, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, halim, dan orangnya juga sangat-sangat lembut, tegar gitu. Ya, coba bayangkan Pak, gimana nggak tegar? Dan itu puncak ketegaran Nabi Ibrahim itu ketika harus nyembelih putranya. Kalau kita kan hanya kesenggol mobil di jalan, udah keluar seluruh kebun binatang. Atau misalnya kena salib temannya, udah hilang kehaliman kita. Nanti jemaah sekalian dirahmati Allah. Allah juga menghadirkan misalnya di dalam Al-Quran, ulaman zakiyah, anak yang suci, anak yang betul-betul menjaga diri. Ya. Dan contohnya di dalam Al-Quran misalnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi juga ada contoh lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan anak remaja bisa menjaga diri dari perletupan kesukaan kepada lawan jenis. Ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau ditutup pintunya, kemudian diajak untuk berbuat mesum. Nah, orang-orang yang tidak berjuang di waktu kecil, saat punya kesempatan di usia dewasa, maka jadilah kiai cabul. Iya. Kenapa? Ada kesempatan di usia dewasa. Makanya tantangannya laki-laki itu besar, gitu ya. Nanti jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, li'annal ummah tahtaju ila syababina. Maka karena umat itu sangat membutuhkan kepada generasi muda kita. Yang ketiga, li'annana bihajatin ila abnaina, karena kita butuh kepada anak kita, Pak. Terutama saat usia tua. Tapi jangan niat mendidik supaya anak kita itu berbakti, jangan. Jangan karena kepentingan kita, gitu loh maksud saya. Kita mendidik anak kita karena Allah memerintahkan kita mendidik, bukan karena supaya nanti berbakti. Ini banyak orang tua yang saat ini kekecewaan. Contoh, anaknya dimasukkan ke jurusan ini, jurusan itu gitu ya. Setelah itu, harapannya nanti anaknya jadi orang mapan. Setelah jadi orang mapan, orang tuanya nanti bisa didampingi di hari tua, kan gitu ya. Ternyata setelah semuanya anaknya mapan, orang tuanya ditinggalkan. Nah, anak yang tidak meninggalkan orang tua hanyalah anak yang soleh, apapun posisinya. Hanya anak yang soleh. Yang tidak akan meninggalkan orang tua, apapun posisinya, itu hanyalah anak yang soleh, yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita sebagai orang tua mendidik, maka berbakti itu bonus. Li'anna nabi hajatin ila abna'ina fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir ini, li'anna aghlabal mushkilat fi marahilil umr al mutaqaddimah, karena muskilah yang terjadi di usia di usia tua, seperti saat kita sekarang ini yang sudah usianya, muskilah hidup yang dialami kita, itu sebabnya adalah at-tahawun fit tarbiyati fis sigar. Sebabnya karena kita orang tua yang sekarang bermasalah di hari tuanya, itu biasanya sebabnya karena dulu orang tuanya meremehkan pendidikan di waktu usia kecil. Misalnya anak sampean ini nih yang sering ya. Yang sering sekarang kan apa Pak? Yang sering tantangan dihadapi guru anak nakal kan gitu ya. Ternyata tantangannya bukan cuma anak nakal, orang tua yang nakal. Ya. Bukan cuma anak bandel, orang tua yang bandel. Anak yang bandel yang dibela oleh orang tuanya, kebandelan ini biasanya akan dibawa seumur hidup. Apa sebabnya? At-tahawun fis sigar. Orang tuanya meremehkan sikap-sikap bandel di waktu usia kecil. Contoh kalau jenengan misalnya bawa anak
Bawa anak kecil, kemudian main ke rumah tetangga, terus ada mobil-mobilan kecil diambil oleh anaknya. Lalu sampean mensikapi biasa. Berarti apa? Berarti kata anak ini, oh boleh ngambil haknya orang. Maka kebolehan mengambil haknya orang ini setelah menjadi kebiasaan terbawa sampai usia tua. Kemarin ada video, kalau nggak salah Pak Anies. Ceritanya ada seorang mahasiswa yang pinter, Pak. Ujian, di ruang ujian gitu ada, di bangku lain ada anak yang dompetnya jatuh. Ada mahasiswa lain dompetnya jatuh. Oleh mahasiswa tersebut diambil uangnya, kemudian dompetnya dibuang. Kelihatan. Lalu kelihatan di CCTV, lalu dimusyawarahkan di level pimpinan kampus. Lalu beliau ngomong, masalah anak ini bukan masalah kampus. Maksudnya bukan masalah disebabkan oleh kampus. Tetapi masalah anak ini adalah masalah ketika dia sedang di TK. Paham maksudnya, Pak? Masalah anak yang mengambil haknya orang ini bukan saat terjadi saat dia, karena dia masuk kampus ini. Tapi dia masalah yang belum selesai saat terjadi di usia TK. Apa sebabnya? Ya, karena kata dia kalau di kampus itu adalah menstrukturkan cara berpikir, kan gitu ya. Sudah levelnya level pengetahuan, level keahlian. Sedangkan level karakter yang harus tertanam sejak kecil itu mestinya sudah selesai di waktu masih usia TK, mencuri anak, menghargai orang gitu loh. Dan yang terjadi apa? Anak ini masalahnya bukan di usia kampus, tapi di usia anak TK. Dan kita jangan pernah mentolerir hal-hal buruk yang terjadi pada usia anak-anak. Karena itu yang akan dibawa menjadi masalah di usia besar. Setidaknya 3 tadi itu. Yang pertama adalah Gulamun halim, menjadi anak yang mampu menghadapi tantangan yang berat. Ya, walaupun tidak selevel Nabi Ibrahim lah atau Nabi Ismail, ya minimal ngerti gitu loh keadaan berat, ngerti keadaan orang tua yang sekarang susah cari duit, minimal gitu ya. Gitu. Nah, itu sudah punya sifat hilm walaupun levelnya tidak sampai seperti Nabi Ismail. Ngerti kondisi orang tua, terus memahami, berusaha meringankan orang tua, itu sudah bagian dari sifat hilm yang dimiliki anak-anak. Yang kalau kita punya, anak ini akan jadi orang sukses di masa depan. Yang kedua tadi, hulaman zakiyah, anak yang menjaga diri dari berbagai kekotoran maksiat. Ya, maka dia tidak mengambil haknya orang, gitu ya. Tidak berusaha sopan dengan orang, berkata yang baik, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Oh, itu keren. Maka ada seorang ibu mau mencarikan jodoh anaknya yang laki-laki. Ini boleh sampean tiru, Pak. Kalau mau mantu. Ibu itu akhirnya iktikaf. Iktikaf di akhir Ramadan sambil lirak-lirik gadis mana yang kira-kira belum menikah dan ada di situ ngobrol, dapat Pak, ya, untuk calon anaknya. Dan kita tahu kan, ternyata untuk berkeluarga nggak cukup bermodalkan cinta kan, ya, yang sudah dewasa sekarang nggak cukup kan bermodalkan cinta. Lalu anak kita mau menikah bermodalkan cinta. Maka ada seorang nulis, gitu loh. Salah satu bentuk cinta ayahku kepadaku adalah memaksaku menikah dengan suamiku. Salah satu bentuk cinta ayahku kepadaku adalah memaksaku menikah dengan pilihan ayahku. Dan sekarang dia sangat bersyukur karena pilihannya tepat. Apa sebabnya? Orang tua tahu karakter anak muda ini, yang karakter yang bisa melindungi anak kita. Nah, orang tua yang tidak serius mendidik anaknya, dia hanya melihat Fortuner yang datang ke rumahnya. Dia hanya melihat Pajero yang disetir oleh anaknya. Dia hanya melihat pekerjaan
si calon ini atau ayahnya yang datang ke rumahnya. Nah, itu orang tua yang tidak serius di dalam mendidik anak-anak kita. Saya pikir itu jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Pada pertemuan kita malam hari ini, siang hari ini, pesan utamanya adalah Allah memberikan kita untuk mengingat masa yang sangat panjang ini dengan 3 hal. Dari mana kita berasal? Bismillah. Ar-Rahman, kita sedang berada dalam rahmat Allah di dunia. Ar-Rahim, kita juga sedang berada di dalam bimbingan Allah menuju akhirat. Di dunia ini kita diberikan tugas terutama mendidik keluarga dan anak-anak kita. Maka kita mendidik seperti Nabi Ibrahim, fokus kepada putranya, mendoakan putranya. Kemudian Siti Hajar, kalau ibu-ibu, fokus kepada anaknya. Maka fokus inilah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di setiap zaman anak-anak kita. Sekarang masalahnya HP, kalau dulu masalahnya keluyuran dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan begitu Allah akan menjaga keluarga kita di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.